Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kuliah pengantar akuntansi kedua. Pada saat ini kita akan belajar materi terkait dengan dana kas kecil atau petty cash fund. Oke. Kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan kas dan setara kas. Kas dan setara kas disebut atau masuk dalam klasifikasi aset lancar karena dapat segera digunakan untuk membayar kewajiban, atau dengan kata istilah lain adalah elemen akuntansi yang paling liquid karena bisa sangat mudah atau langsung dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau membeli aset lancar lainnya. Apa sih contoh dari kas? Kas itu contohnya ada uang, ada deposito, ada tabungan di bank. Yang juga termasuk bisa dikatakan ada cek dari pelanggan, cek dari kasir, dan wesel. Sedangkan setara kas itu merupakan investasi jangka pendek apabila sesuatu itu memiliki dua syarat. Yang pertama dapat segera diuangkan, dan yang kedua hampir jatuh tempo dan tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Jadi bisa dikatakan hampir jatuh tempo itu sudah masuk ke dalam tidak melebihi satu periode akuntansi, katakanlah seperti itu. Selanjutnya di sini ada pentingnya sistem pengendalian internal terhadap kas. Gunanya untuk apa sih? Yang pertama tentu saja untuk mengamankan, mencegah pemborosan penyalahgunaan kas. Yang kedua menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga mendorong dicapainya efisiensi, serta yang keempat dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Oke, selanjutnya kita membahas terkait kas yang ada di perusahaan. Ini misalkan kas yang berada di berangkas perusahaan. Kas di dalam berangkas perusahaan ini sangat riskan. Sangat riskannya entah itu dicuri atau entah ada bencana atau kebakaran dan sebagainya. Yang paling riskan itu kas itu adalah dari sektor atau faktor orang, baik orang dalam maupun orang luar perusahaan. Kenapa saya seperti itu? Di sini yang pertama karena hilangnya kas karena human error. Human error itu bisa karena seseorang itu kurang teliti atau kurang menguasai standar atau kurang menguasai dalam aturan-aturan akuntansi dan sebagainya, atau bisa orang itu mengalami kelelahan. Kalau kelelahan kan fokusnya berkurang, biasanya ketelitiannya juga berkurang, bisa jadi kasnya salah mencatat atau lupa menaruh kas atau dan sebagainya. Terus yang kedua itu sebabnya terjadi kehilangan kas itu ada human fraud. Kalau yang human error ini biasanya faktornya tidak sengaja, entah karena tadi kelelahan dan sebagainya tadi. Kalau fraud itu sifatnya disengaja. Disengaja itu misalnya ada pencurian, ada korupsi atau pengambilan, terus ada lain-lain yang sejenis. Itu biasanya dipengaruhi oleh tiga hal: adanya opportunity atau kesempatan, adanya pressure atau tekanan, kebutuhan biasanya, dan rasionalisasi. Jadi kalau opportunity itu apa sih? Kesempatan. Ternyata dia ada nih kesempatan bahwa dia merupakan kasir di situ satu-satunya, tidak ada orang lain yang mengawasi dia, berarti dia mempunyai kesempatan atau opportunity untuk melakukan penggelapan. Kalau pressure itu apa? Misalkan pressure itu adalah kebutuhan karena dia gaya hidupnya tinggi, misalkan harus ada arisan, terus ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, terus ada anaknya dia harus berpedoman, harus sekolah di internasional dan sebagainya, biayanya tinggi. Nah, itu salah satu tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya. Rasionalisasi itu ya katakanlah, oh kalau saya mengambil karena tidak ada yang mengawasi, ada opportunity tadi dan harus ada kebutuhan, kalau saya ngambil ini nggak ketahuan kok, jadi saya coba ambil aja, barangkali tidak ketahuan. Itu rasionalisasi. Contoh gampangnya seperti itu.
Berikutnya, jadi bagaimana mengamankan kekayaan atau kas perusahaan itu? Ya paling aman adalah dengan menyimpannya di bank atau put your cash in the bank. Terus yang kedua, semua pembayaran dilakukan dengan sistem voucher atau menggunakan cek. Itu yang paling aman dilakukan karena kasir perusahaan itu tidak memegang uang secara langsung. Seperti itu. Tapi ada kelemahannya. The problem is seperti ini. Nah, jika ada kejadian seperti ini, misalkan perusahaan membutuhkan alat tulis baru, misalkan ada rapat butuh 20 pulpen baru dan kertas untuk cara mencatat atau untuk menjamu tamu. Kalau di Semarang kan misalkan membeli lumpia seperti itu. Masa iya untuk membeli hal semacam ini yang tidak harga sampai jutaan harus menggunakan cek bank? Ya mungkin saja bisa terjadi, mungkin bisa, tapi apakah penjualnya apakah mau menerima dalam bentuk cek? Jadi hanya untuk uang ratusan ribu, 500 paling besar untuk lumpia kan, atau 200 ribu. Itu masa menggunakan cek dia harus mengantri di bank, harus menunggu, menghabiskan waktu hanya untuk mencairkan uang 200 ribu. Kalau satu kali transaksi mungkin tidak apa-apa, tapi kalau berulang-ulang, misalkan 1 bulan ternyata perusahaan membeli lumpia itu 4 kali untuk menjamu tamu, masa iya penjual lumpia itu harus kan mending untuk jualan lumpia saja malah dapat pelanggan yang lebih banyak kan, kemungkinan hitungannya seperti itu. Maka dari itu tetap dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan yang kecil-kecil, perusahaan masih menggunakan atau membutuhkan uang cash yang ada di brankas perusahaannya. Karena itu untuk alasan ini maka perusahaan membentuk dana kas kecil atau petty cash fund. Dana kas kecil ini memiliki pengertian dana yang dibentuk secara khusus oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dibayar dengan cek. Jadi segala macam pengeluaran yang tidak bisa dibayar dengan cek. Tadi contohnya pembelian alat tulis kantor. Terus kalau di sini di buku Kieso dan McGraw-Hill itu disebutkan ada postage, ada courier fees, ada repairs, ada supplies. Kalau postage itu kalau dulu itu ada kebutuhan untuk membeli perangko untuk mengirim surat menyurat. Courier fees ya kayak jasa kurir, mungkin ya JNE, CNT atau dan sebagainya, atau pos untuk barang. Repairs ini misalkan untuk memperbaiki printer atau servis AC dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini adalah kejadian ketika operasional petty cash fund atau pembentukan. Kalau di sini kejadiannya saat pembentukan petty cash. Jadi di sini ada kasir perusahaan, terus di sini ada cek, terus di sini ada kasir dana kas kecil. Jadi idealnya antara kasir utama perusahaan dengan kasir petty cash atau dana kas kecil itu harus berbeda orang. Karena kalau sama kan kemungkinan ya bisa, tapi kemungkinan untuk fraudnya itu menjadi lebih besar. Satu orang itu menjadi lebih besar. Jadi ini kasir utamanya, ini adalah kasir kas kecilnya ini. Jadi kalau seperti ini nanti ada kontrol, dan terlebih lagi nanti juga ada akuntan yang mengontrolnya juga dalam hal pencatatan. Jadi kenapa kok nggak jadi satu saja? Kalau ini jadi satu antara kasir utama perusahaan dan akuntan, itu juga nanti akan fraudnya menjadi lebih besar juga. Karena idealnya antara pemegang uang dan pencatat seharusnya idealnya harus orang yang berbeda, biar kontrolnya itu juga tinggi. Jadi tidak yang mengeluarkan uang juga yang mencatat, itu akan riskan. Karena kan tidak ada orang yang mengetahui yang lain, kan itu akan menjadi sangat riskan. Terus inilah kejadian ketika
kasir dana kas kecil sudah memperoleh cek dari kasir utama. Dia akan menyerahkan cek tersebut kepada bank, kemudian bank akan mengeluarkan sejumlah uang yang nantinya diserahkan kepada kasir dana kas kecil, nanti akan dimasukkan ke dalam brankas perusahaan. Jadi biasanya jumlahnya akan ditentukan terlebih dahulu tergantung kesepakatan atau pembentukan awal kas kecil itu seberapa. Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, bahkan untuk perusahaan yang besar mungkin ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta, tergantung ukuran perusahaannya seberapa besar atau hitungan perusahaannya seperti apa. Terus ini operasinya, nah ini adalah gambaran ketika terjadi pengeluaran kecil-kecil tadi ada transportasi, ada servis, terus ada pembelian supplies, ada delivery maka yang mengeluarkan uang ini adalah kasir kas kecilnya. Dia akan membayarkan kepada orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa tersebut atau toko yang menjual supplies tadi. Terus kegiatan yang ketiga atau yang terakhir biasanya adalah merupakan pengisian dana kas kecil atau reimburse. Jadi di sini nanti kasir kas kecil nanti akan melaporkan pengeluarannya seberapa besar lewat buktinya, tentu saja ada nota, ada stroke, ada bukti-bukti lain yang tertulis. Terus dan melaporkan jumlah uang yang tersisa di brankas ada berapa kepada kasir perusahaan utama atau kasir besar. Nanti setelah dicek oleh kasir besar nanti akan diberikan dana reimburse atau pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Ya tergantung tadi ketentuan awalnya seperti apa. Misalkan biasanya ditetapkan tadi kan 1 juta, berarti pengisian kembali kemungkinan nanti misalkan kalau berkurang misalkan 1 juta berkurang 300.000 ya berarti nanti akan kasir besar akan menambah lagi kepada dana kas kecilnya itu 300.000. Atau kecuali misalkan di state oleh perusahaan, oh kas kecil kita 1 juta sudah tidak cukup nih, kita harus menaikkan menjadi 2 juta, berarti kasir utamanya atau kasir besar akan memberikan dana 1.300.000 kepada kasir kas kecilnya untuk merubah kedudukan dari uang yang ada di brankas atau dana kas kecilnya. Pada posisi ini pun maka akuntan akan mencatat kejadian tersebut. Nah, kejadian-kejadian tersebut nanti akan dicatat oleh akuntan dengan pilihannya ada 2 metode. Yang pertama ada metode impress, yang kedua ada metode fluktuatif. Berikutnya kita akan mempelajari kedua metode tersebut. Nah, ini dia perbandingannya kedua metode tersebut. Yang pertama kita mempelajari metode impress. Dana akan selalu tetap. Jadi ini kategorinya dananya akan selalu tetap selama tidak terjadi kebijakan untuk menurunkan porsi dana kas kecil secara total atau menaikkan dana porsi kas kecil secara total. Tidak ada, dananya akan selalu tetap. Kalau di metode fluktuatif, dana kas kecil selalu berubah sesuai dengan adanya pengeluaran dari dana kas kecil tersebut. Yang kedua, pengeluaran diakui dan dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil, bukan saat pengeluarannya. Tapi kalau di fluktuatif, pengeluaran selalu dicatat pada tanggal pengeluarannya sebagai pengurang kas kecil. Yang ketiga, dimungkinkan muncul selisih kas kecil ketika terjadi pengisian kembali. Kalau di metode fluktuatif tidak mungkin muncul selisih pada saat pengisian kembali. Terus nanti terkait pengisian kembali nanti akan kita bahas di contoh soalnya langsung. Yang keempat, jika sampai akhir periode belum dilakukan pengisian kembali, harus dilakukan penyesuaian atas pengeluaran yang terjadi. Tapi kalau di metode fluktuatif, tidak membutuhkan ayat penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yang kelima, yang terakhir, pengisian kembali kas kecil harus mengembalikan jumlah dana kas kecil pada
saldo awal pembentukan. Kalau pada fluktuatif, pengisian dana kas kecil tidak harus mengembalikan dana jumlah kas kecil pada saldo awal pembentukan. Berikutnya kita akan mungkin untuk memperoleh gambaran yang lebih mudah atau lebih jelas, kita akan masuk kepada contoh soal latihan terkait dana kas kecil. Nah, berikut ini adalah contoh soal terkait penggunaan dana kas kecil. Jadi, ada tanggal 1 dibentuk dana kas kecil, tanggal 2 dikeluarkan dana kas kecil, tanggal 5 pembelian, tanggal 10 dikeluarkan dana kas kecil, tanggal 15 dan seterusnya sampai dengan tanggal 5 Februari. Oke, nanti kita akan buat menurut metode impress dan fluktuatif. Kita mulai. Yang pertama, tanggal 1 Januari ketika dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Jadi menurut metode impress dan fluktuatif itu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali, sama persis. Di sini dapat dilihat impress kas kecil pada kas, terus fluktuatif kas kecil pada kas. Kenapa seperti ini? Karena kas yang ada di rekening utama perusahaan atau yang dipegang atau catatannya kasir besar, gampangannya itu berkurang diambil, digunakan untuk membentuk dana kas kecil. Jadi kas kecilnya bertambah, kas utamanya katakanlah gampangannya itu berkurang. Jadi kas kecil pada kas 1 juta. Sama, impress dan fluktuatif. Berikutnya 2 Januari dikeluarkan kas kecil untuk pembayaran biaya angkut. Ingat tadi ketika terjadi penggunaan dana kas kecil untuk impress itu tidak ada catatan yang terjadi. Jadi di sini no entry. Kalau metode fluktuatif dia akan mencatat biaya angkut pada kas kecil. Karena kan kas kecilnya berkurang, berarti kan dikredit. Terus debitnya berarti biaya angkut sebesar 250. Berikutnya di sini 5 Januari pembelian ATK 150. Jadi tetap di sini impressnya no entry, fluktuatif biaya ATK pada kas kecil 150.000. Berikutnya 10 Januari dikeluarkan kas kecil untuk biaya perjalanan dinas, berarti impressnya masih no entry, fluktuatif biaya perjalanan dinas pada kas kecil sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 15 Januari, nah ini dilakukan pengisian kembali dengan sisa uang tunai 105.000. Jadi pada tanggal 15 Januari ini posisinya di dalam brankas si kasir dana kas kecil itu masih ada uang 105.000. Terus di sini kalau metode impress itu jurnalnya seperti ini, ada pengakuan biayanya diakui semua, ada biaya angkut, biaya ATK, perjalanan dinas. Di kreditnya ada kas dan selisih kas kecil. Hitungannya tadi seperti ini. Jadi kan kas kecil awal itu kan 1 juta. Ternyata di akhir atau di tanggal 15 itu masih ada uang 105. Berarti logikanya kan yang digunakan adalah 895. Akan tetapi ternyata ketika kita jumlahkan, kalian lihat biaya angkut, ATK, perjalanan dinas kalau dijumlah itu ada 900. Jadi kan 5-nya selisih 5 ini menjadi selisih kas kecil atau selisih dana kas kecil. Kalau di Inggris itu namanya short and over cash. Kalau di Indonesia dulu ada selisih lebih, selisih kurang. Kalau sekarang untuk memudahkan untuk membuat simpel cukup selisih kas kecil saja. Terus dimungkinkan apakah selisih kas kecil ini nanti harus atau akan selalu ada di kredit? Oh tidak, bisa jadi nanti selisih kas kecil ini ada di debit juga bisa. Terus kalau fluktuatif itu nanti jurnalnya tinggal kas kecil
pada kas sebesar 895 sesuai hitungannya ini. 1 juta yaitu dana kas kecil awal dikurangi sisa yang ada di brankas. Penjelasannya seperti apa? Ini ada di slide. Nah, ini selisih kas kecil atau cash overage. Kalau di kejadian ini di posisinya di kredit, ini kalau dulu namanya selisih kas lebih. Kalau nanti posisinya ada di debit, itu namanya selisih kas kurang. Karena ini kejadiannya selisih kas lebih, kita bahas di sini. Kenapa bisa jadi seperti itu? Itu gampangnya seperti ini. Seharusnya, jadi ini saya bandingkan seharusnya dan kenyataannya. Jadi seharusnya dana kas kecil atau defaultnya itu kan 1 juta. Total biayanya kalau keseluruhannya itu kalau ditambah itu semuanya di total 900. Berarti harusnya sisanya kan 100.000. Tapi kenyataannya sisa yang ada di dalam brankas itu ada 105. Jadi mungkin bisa diabaikan angka ini, kita pembandingannya di sisa dengan sisa saja. Ya kan, harusnya kalau hitungannya itu untuk membayar biaya-biaya ini kan 900.000, berarti harusnya sisanya cuma ada 100.000. Tapi kenyataannya di dalam brankas sekarang itu ada 105. Berarti ada kelebihan uang 5.000. Makanya itu disebut dengan selisih kas lebih atau cash overage, biasanya seperti itu. Selisih kas lebih kok bisa jadi seperti itu? Ya mungkin kejadiannya seperti ini. Misalkan perusahaan memperoleh kembalian harusnya Rp9.000 karena si penjual itu tidak memiliki 9.000, misalkan uangnya cuma ada 10.000-an semua, sama penjualnya dikasih kembalian 10.000 gitu, karena dia tidak memiliki 5.000-an atau 2.000-an dan sebagainya, atau dia tidak punya, dia hanya punya 10.000, terus ya udah dibawa saja. Nah, itu kemungkinan itulah yang menimbulkan selisih kas lebih. Kalau selisih kas kurang, itu contohnya membeli minuman di salah satu, entah itu Indomaret atau Alfamart atau mart-mart lainnya, itu kan biasanya kalau boleh untuk donasi ini kembaliannya yang 500 seperti itu. Itu kan kalau kecil-kecil, kalau terakumulasikan menjadi besar juga kan, seperti itu. Nah, itu analoginya kenapa bisa terjadi selisih kas lebih atau kas kurang, atau terjadi selisih pada kas kecil. Selanjutnya tanggal 20 masih dikeluarkan untuk perbaikan aktiva, sama no entry dan fluktuatif seperti perbaikan aktiva pada kas kecil masih sama jurnalnya. Terus untuk biaya angkut juga sama no entry, dan ini jurnalnya biaya angkut pada kas kecil. Terus 31 Januari karena pada saat 31 Januari tidak ada pengisian kembali kas kecil, maka harus dilakukan adjustment. Adjustment ini yang keluar jurnalnya di adjustment adalah jurnal impress. Kalau fluktuatif tidak, karena fluktuatif tadi kan setiap ada pengeluaran pasti dicatat, pengeluaran dicatat, sedangkan impress kan tidak. Impress itu dicatat ketika saat pengisian dana kas kecil saja. Ya, jadi pada saat 31 Januari atau akhir bulan tidak ada rencana untuk reimburse atau pengisian kembali, maka akuntannya harus melakukan journal adjustment, yaitu ya tinggal biaya perbaikan aktiva, biaya angkut pada kas kecil. Jurnalnya sama saja diakui, terus kreditnya adalah kas kecil sebesar totalnya berapa. Selanjutnya 2 Februari dikeluarkan kas kecil pembelian ATK, sama no entry dan pembelian ATK pada kas kecil. Terus 5 Februari pengisian kembali dengan sisa uang tunai 50.000. Nah, di sini ini adalah contoh kejadian yang selisih kas kecil yang tadi masuk ke dalam kategori selisih kas kurang karena posisinya ada di debit. Kalau ini untuk mencari angkanya di fluktuatif tinggal 1 juta dikurangi 50 jadi. Tapi kalau untuk metode impress, kalian harus hati-hati setelah mengurangkan
angka ini hasilnya akan menjadi miliknya kas. Sedangkan untuk selisih kas kecil bisa diselisihkan antara biaya dan kas kecilnya. Oh iya, di sini juga ada, ini kok ada tulisan kas kecil 600 ini berasal dari adanya jurnal adjustment yang tadi tanggal 31. Nah, di sini kas kecil ini nanti posisinya akan diakui pada saat pengisian kembali. Di sini akan masuk jadi kas kecil 600.000, biaya pembelian ATK 300.000. Nanti jumlahnya 900. Ternyata setelah dihitung di sini 950, berarti selisihnya menjadi selisih kas kecil. Jadi gampangnya seperti itu aja. Jadi biayanya berapa, kalian jumlahkan, terus kalian hitung defaultnya kas kecil berapa, 1 juta. Terus yang ada di berangkas tinggal berapa, 50, berarti kan 950. Nah, selisih kas kecil ini tinggal menyelisihkan antara total biaya yang terjadi dengan pengurangan kas kecil default dikurangi dengan sisa kas kecil yang ada di berangkas. Gampangnya seperti itu. Nanti kalau posisinya di sini lebih besar, nggak diperbandingkan, lebih besar kredit, berarti selisih kas kecilnya ada di debit. Tapi nanti kalau ternyata yang lebih besar adalah debitnya, berarti selisih kas kecilnya ada di kredit. Gitu aja, mudahnya seperti itu. Simpel kan, masih simpel ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.